Bab 2241 naik level ke Duke, subscribe Penatua. Ice Blue Night King mengulurkan tangannya dan menarik bentuk beku Hansen melalui langit ke arahnya. Melihat bahwa Hansen akan tersedot ke tangan Raja Ksatria Biru Es, Bauer yang sebelumnya membeku tiba-tiba bergerak. Dia memukul drum giok Blood Scorpion berulang kali. Gelombang kejut melesat ke kepala Raja Ksatria Biru Es. Mereka berada pada jarak yang sangat dekat, dan Raja Ksatria Biru Es telah mengendurkan pertahanannya. Tapi wajah Night King tidak berubah. Tubuhnya berkilau biru dan menangkis kekuatan Sonic yang datang melawannya. Ketika Hansen melihat kekuatan akustik dari Blood Scorpion Jade Drum gagal membuat penyok, dia segera mengepakkan sayapnya untuk keluar dari sana. Dia menggunakan Jade Skin terlebih dahulu, lalu menggunakan Break Space Flash. Kekuatan lain mungkin bisa menjebak Hansen, tapi untungnya, Raja Ksatria berusaha menjebaknya dengan kedinginan. Kekuatan seperti itu tidak memiliki peluang untuk menahan Hansen di luar keinginannya. Dia telah menghabiskan waktu lama berlatih Jade Skin di dekat kodok giok itu. Bahkan kekuatan dingin yang didewakan tidak bisa menyakiti Hansen sedikitpun. Raja Ksatria Biru Es memiliki kekuatan dingin yang ganas, tapi dia tidak berada di level yang sama dengan katak giok. Dia tidak bisa menjebak Hansen dalam cengkeraman musim dingin itu. Hansen telah berencana untuk menjauh dari Raja Ksatria setelah Bauer membuatnya bingung, tapi dia tidak menyangka kekuatan Sonic akan gagal ketika digunakan dalam jarak sedekat itu. Raja Ksatria Biru Es tampak sangat terkejut bahwa seorang Marquise mampu memblokir kekuatan Ice Blue-nya. Itu benar-benar tidak terduga. Hansen terus berteleportasi, tetapi Break Space Flash berasal dari gen sayap naga. Dia tidak memiliki kemampuan itu sendiri, jadi ada batasan dalam penggunaan keterampilannya. Dia akan muncul di suatu tempat dan kemudian berteleportasi lagi. Meski begitu, dia sangat cepat. Adipati biasa tidak bisa mengikuti Hansen jika mereka bergerak dengan kecepatan penuh, itu sudah pasti. Tapi melawan seseorang seperti Raja Ksatria Biru Es, kecepatan itu tidak cukup untuk mempertahankan keunggulan. Raja Ksatria Biru Es tersenyum. Kamu benar-benar murid naif. Kamu bisa lepas dari kekuatan Ice Blue aku. Kalau begitu, coba tolak Deep Blue Abyss aku. Petik 2. Setelah itu, Raja Ksatria Biru Es pindah. Warna Ice Blue tiba-tiba menjadi biru tua. Itu seperti iblis yang bisa menelan bumi sekarang datang untuk Hansen. Hansen terus berteleportasi, tapi dia masih tidak bisa lepas dari warna biru tua yang mendekat dengan cepat. Saat dia naik tinggi ke udara, kekuatannya terkondensasi menjadi kristal biru tua di sekelilingnya. Raja Ksatria Biru Es bergerak perlahan menuju Hansen yang membeku. Demi Knife, aku tidak akan membunuhmu. Tapi kamu harus menyerahkan barang itu. Jika kamu mengembalikannya, maka aku akan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Dan hadiah yang kamu miliki akan tetap menjadi milik kamu untuk diklaim. Petik 2. Raja Ksatria Biru Es bergerak cukup dekat untuk menyentuh kristal biru. Namun, saat dia mengulurkan tangannya, wajahnya berubah. Kekuatan giok menyebar di dalam kristal biru itu, dan kristal itu sendiri mulai retak. Raja Ksatria Biru Es terkejut. Kekuatan birunya bukan hanya kekuatan dingin, mereka juga memiliki efek penyegelan. Tapi sepertinya bahkan kekuatan itu tidak bisa menjebak Hansen. Tubuh Hansen menjalankan Jade Skin dengan kekuatan penuh. Jade Skin-nya berada di ambang menjadi Duke, dan di bawah tekanan kekuatan Deep Blue, akhirnya mencapai terobosan yang dibutuhkannya. Kekuatan Jade Skin menyebar ke seluruh tubuh Hansen. Dagingnya menjadi merah karena darah pulsa sutra, tetapi tiba-tiba berubah menjadi seperti lautan es. Seluruh tubuh Hansen sepertinya terbuat dari kristal. Itu sangat murni dan elegan, dia sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Kekuatan malaikat yang dia terima dari malaikat kecil telah memberi Hansen energi murni. Itu berubah seiring dengan terobosan Hansen dan ditransfer ke energi Jade Skin. Itu mendorong tubuh Hansen menjadi Duke. Marquise dapat mengembangkan keterampilan untuk elemen yang terkait dengannya. Saat mereka menjadi adipati, keterampilan itu akan berubah. Dukes dikombinasikan lebih lengkap dengan elemen mereka, yang memungkinkan mereka untuk menggunakannya lebih penuh. Unsur murni itu menyentuh tepi aturan. Itu tidak seperti kekuatan seorang raja, yang bisa digunakan untuk mempengaruhi musuh secara langsung tanpa mengaktifkan skill. Namun, itu memberikan peningkatan daya yang bagus. Hansen tidak tahu elemen apa yang dimiliki Jade Skin. Mungkin memiliki beberapa kekuatan es, tapi itu belum lengkap terikat es. Ledakan. Menentang kekuatan penyegelan yang ditempatkan padanya, Hansen bergerak. Kristal biru yang menjebaknya retak. Hansen mengepakkan sayapnya dan berteleportasi lagi. Kali ini, dia melakukannya lebih cepat. Ice Blue Night King tertegun. Dia melambaikan tangannya dan mengirimkan lebih banyak kekuatan Deep Blue setelah Hansen. Raja Ksatria mencoba menenggelamkan Hansen dengan itu saat dia mencoba melarikan diri. Detik berikutnya, Hansen bergegas tiba-tiba. Dia mengabaikan kekuatan penyegelan tanpa kesulitan. Kekuatan Deep Blue Ice Blue Night King tidak dapat menyegelnya. Sepertinya asosiasi elemennya kuat, dan dia memiliki ketahanan yang tinggi terhadap kekuatan penyegelan. Tatapan Edward sangat intens. Ketika Hansen terperangkap oleh kekuatan Deep Blue, Edward berencana membantu melarikan diri Hansen. Tapi Hansen berhasil keluar sendiri sebelum Edward sempat mengambil tindakan. Hansen telah menghancurkan kekuatan biru tua Raja Ksatria Biru Es menggunakan kekuatannya sendiri. Ice Blue Night King telah menyerang 2 kali sekarang, dan tetap saja, dia belum bisa menghentikan Hansen. Tidak heran Night River King gagal membunuh maniak ini. Kamu benar, dia pria yang menakutkan. Ksatria Biru Es tampak gelisah.
Raja Ksatria melanjutkan serangannya, tetapi Hansen terus meluncur keluar dari bawah Deep Blue Abyss itu. Kekuatan Deep Blue tidak bisa menghentikannya. Hansen merasa tubuhnya telah mengkristal. Dia tidak bisa melepaskan energi apapun, tetapi kekuatan yang diluncurkan terhadapnya juga tidak bisa menembus tubuhnya. Rasanya sangat aneh, dan itu mengingatkannya pada waktu sebelum dia mulai berlatih seni Geno. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan fisiknya sendiri, dan dia tidak bisa mengeluarkan energi. Tapi tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya, itu sudah pasti. Itu memberinya ilusi bahwa dia bisa menghancurkan segalanya di depannya dengan kekuatan mentahnya. Raja Ksatria Biru Es, menyaksikan Hansen meluncur dengan mudah dari bawah Deep Blue Abyss, merasa tidak berdaya dan frustrasi. Dia bergerak maju untuk mengejar Hansen, mengumpulkan kekuatan yang menakutkan saat dia pergi. Ini bukan hanya kekuatan penyegel es. Yang ini memiliki kekuatan penghancur yang besar. Raja Ksatria Biru Es tampak serius, dan Hansen bisa melihat di matanya bahwa dia telah menyerah pada prospek hanya menyegelnya. Dong! Kekuatan Ice Blue Night King menebas Hansen, tapi perisai hantu tiba-tiba muncul untuk memblokir serangannya. Itu adalah satu-satunya Demon Bug King Bai Sema yang tidak rusak oleh Hansen, yang dia ambil dari Han Yan. Bab 2242 melarikan diri. Dengan perlindungan Demon Bug Raja Bai Sema, Hansen dengan cepat melarikan diri ke area planet Ice Blue yang belum dijelajahi. Raja Ksatria Biru Es berteleportasi setelah Hansen dengan kepalan tangan penuh kekuatan, dan dia mendorongnya ke depan melawan Raja Serangga Iblis Bai Sema. Bai Sema bergetar, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda retak. Perisai itu dapat memblokir serangan Raja Ksatria Biru Es. Itu benar-benar kuat, tetapi tidak bisa bertahan selamanya. Kita harus segera bersiap untuk menunjukkan diri kita, kata Edward. Dia menyelinap keluar dari pangkalan dan mengejar Hansen. Edward tidak perlu takut. Raja Ksatria Biru Es telah melanggar perintah ketika dia menyerang Hansen, dan Edward secara teknis tidak ada hubungannya dengan ini. Dia hanya akan membantu Raja Ksatria menangkap Hansen dan memastikan keselamatannya. Saat Raja Ksatria Biru Es menghantam Raja Serangga Iblis Bai Sema, Hansen mendengar perisai itu mengerang seolah-olah akan hancur. Itu seperti kaca yang telah disaring hingga mencapai titik puncaknya. Dia mengerutkan kening. Sepertinya Raja Serangga Iblis Bai Sema bisa memblokir serangan setengah dewa, tapi tidak selamanya. Sayang sekali Raja Serangga Iblis Bai Sema lainnya saat ini rusak. Jika aku memainkannya, Raja Serangga Iblis Bai Sema 3 warna pasti bisa memblokir serangan Raja Ksatria Biru Es. Petik 2. Hansen terus terbang, mencoba memikirkan cara agar dia bisa melepaskan diri dari pengejarnya. Dia tahu kecepatan sederhana tidak akan membantunya dalam jangka panjang. Dia harus menemukan cara untuk melarikan diri sebelum Bai Sema pecah. Jika aku bisa lolos dari pandangan Ice Blue Night King dan menyembunyikan kehadiranku, aku bisa menggunakan Little Invisible untuk membantuku melarikan diri. Tapi sekarang, melakukan itu terlalu sulit, pikir Hansen dalam hati. Hansen terbang di atas gunung terdekat. Kemanapun mereka pergi, makhluk-makhluk itu melarikan diri. Langit dipenuhi dengan xenogenik yang berpacu dalam ketakutan, dan itu mengejutkan Hansen. Kecepatan superior Ice Blue Night King memungkinkan dia untuk menyusul dengan cepat. Hansen memiliki sedikit ide tentang apa yang dapat dia lakukan, tetapi dia tidak dapat menemukan kesempatan yang baik untuk membuatnya berhasil. Bai Sema mengalami lebih banyak kerusakan, dan sepertinya akan hancur. Raja Ksatria Biru Es meninju dengan keganasan yang meningkat, tapi tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari gunung di bawah mereka. Ledakan. Cahaya putih keluar dari dalam pegunungan. Targetnya adalah Raja Ksatria Biru Es. Raja Ksatria Biru Es berbalik untuk memblokir cahaya yang masuk, dan ada tabrakan cahaya biru dan putih yang membutakan di langit. Kekuatannya akhirnya menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Bagian dari serangan balik menyapu gunung, dan kemudian, seekor binatang raksasa yang panjangnya sekitar 100 meter muncul. Itu mengirimkan lebih banyak kekuatan putih ke arah Raja Ksatria Biru Es. Bahkan Tuhan membantuku, Hansen menyeringai dan melesat ke pegunungan. Binatang itu membuat Raja Ksatria Biru Es tetap terlibat, secara tidak sengaja menghentikannya dari mengikuti Hansen. Raja Ksatria terus memukul dengan kekuatan yang lebih dan lebih, seolah-olah itu adalah satu-satunya hal yang dapat menghentikan pemusnahan dunia. Seluruh pegunungan berguncang saat puncak gunung dan puncak jatuh dari loteng mereka. Lahannya dipisahkan sementara makhluk melarikan diri. Hansen bergegas ke gunung dan melemparkan Bauer ke Menara Destiny. Kemudian dia jatuh ke tanah dan mengubah dirinya menjadi sapi batu. Dia bergemuruh ke arah kerumunan xenogenik di dekatnya. Hansen berbaur dengan desakan xenogenik ketika dia tiba-tiba melihat bayangan melingkari gunung. Itu adalah Inspektur Edward. Mata Edward menatap ke tanah. Sepertinya dia juga mencari mangsa untuk Hansen. Hansen tidak memandang Edward, berharap pria itu tidak akan melihat melalui penyamarannya. Dia mengikuti xenogenik lebih dalam ke pegunungan. Aneh, kemana dia pergi? Edward mengerutkan kening. Dia telah melihat Hansen mendarat di daerah itu, tetapi buruan Edward kini telah menghilang. Mungkin dia membuat dirinya tidak terlihat. Bahkan jika dia melakukannya, dia tetap tidak akan bisa lepas dari pandanganku. Gunung itu tidak terlalu rusak, dan tidak ada terowongan pelarian rahasia. Satu-satunya pilihan adalah keluar. Jadi, hal-hal yang saat ini akan pergi. Mata hijau Edward melihat sekeliling. Setelah beberapa saat, dia berlari menuju kelompok xenogenik yang melarikan diri. Edward tampak sangat bersemangat. Matanya berbinar, dan dia berbicara pada dirinya sendiri, pria yang kuat. Dia bahkan bisa berubah bentuk.
Jika dia juga setengah dewa, aku rasa aku tidak akan bisa mengalahkannya. Petik 2. Tanpa ragu-ragu, Edward berlari mengejar Xenogenik yang melarikan diri dari daerah itu. Dia melayang tepat di atas mereka. Dia memandang rendah 1000 Xenogenics, dan selaput matanya berubah menjadi kristal saat dia memeriksanya. Edward sekali melihat dan membuat catatan mental dari setiap hewan yang ada di sana. Dalam sedetik, dia menyadari masalahnya. Sapi batu itu telah menghilang. Tetapi Edward tidak terus mengikuti kelompok Xenogenik. Sebaliknya, dia menoleh ke belakang saat dia datang. Ketika Hansen lolos dari penglihatan Edward, dia menggunakan Little Invisible untuk keluar dari kelompok Xenogenik. Dia tidak pergi terlalu jauh. Dia berputar-putar dan kembali ke tempat Raja Ksatria Biru Es dan Goliat itu bertarung. Tanpa ragu-ragu, Hansen langsung menuju ke lubang yang dalam tempat binatang itu muncul. Hansen tidak percaya bahwa intervensi monster itu benar-benar kebetulan, tetapi sekarang, dia mencari cara untuk melarikan diri. Ada Xenogenik kuat yang memblokir Raja Ksatria Biru Es, dan dia akan memanfaatkannya. Tampaknya pertarungan antara Hansen dan Raja Ksatria Biru Es telah mengganggu binatang itu, tetapi alih-alih mengejar mereka berdua, monster itu memutuskan untuk mengabaikan Hansen dan langsung menuju Raja Ksatria Biru Es. Itu tampak aneh bagi Hansen. Dia berlari ke dalam jurang yang muncul untuk melihat-lihat, dan dia segera menyadari bahwa gua itu bukanlah rumah binatang itu. Itu terlihat sangat mirip, tetapi di bawah kejelasan yang diberikan kepadanya oleh Dongsuan Aura, Hansen bisa melihat jejak molekuler dari binatang itu. Itu datang ke gua baru-baru ini, dan itu hanya ada di sana untuk waktu yang singkat. Itu tidak mungkin berada di sana lebih dari 2 hari. Gua itu memang memiliki sarang Xenogenik yang kuat, tetapi jejak molekuler dari penghuni asli gua itu berbeda. Mereka bukan milik binatang yang menyelamatkannya. Sepertinya Edward bersedia membantuku melarikan diri dari Raja Ksatria Biru Es. Hansen berlari lebih dalam ke sarang tanpa ragu-ragu. Hansen yakin bahwa semua makhluk yang seharusnya hidup di sana sekarang sudah mati. Binatang buas itu pasti memiliki hubungan dengan Edward. Tetapi jika Edward yang mengirim makhluk itu, maka Hansen yang menyelinap ke sarang binatang berbahaya itu seharusnya menjadi hal terakhir yang diharapkannya. Pikiran Edward cukup menakutkan. Cepat atau lambat dia akan datang ke sini. Aku harus segera keluar dari sini, pikir Hansen dalam hati sambil mengamati sarang itu. Setelah memasuki sarang raksasa, Hansen melihat beberapa tulang besar berserakan di sekitar gua. Kebanyakan orang akan berasumsi bahwa tulang-tulang itu adalah sisa-sisa mangsa binatang itu, tapi Hansen bisa mengetahui asal-muasal mereka yang sebenarnya dari jejak molekuler. Tulang-tulang itu milik Xenogenik yang awalnya tinggal di sana. Aku tidak tahu apakah sarang ini memiliki jalan keluar lain. Hansen membenarkan tidak ada Xenogenik lain yang hadir, lalu memutuskan untuk menjelajahi sarangnya lebih dalam. Bab 2243 bertemu bawah tanah. Hansen melihat sekeliling gua, tapi dia tidak bisa menemukan jalan keluar lain. Tapi dia tidak terlalu terburu-buru. Dia merilis Little Star dari Destiny's Tower. Little Star, mari kita lihat bagaimana kabarmu di sini. Hansen melompat ke atas Little Star. Okini, bintang kecil berteriak. Cahaya bintang mulai bersinar lembut dari bentuknya saat tubuhnya, dan tubuh Hansen mulai menjadi transparan. Kemudian, ia berlari ke dalam batu. Bintang kecil baru menghilang selama 10 menit ketika Edward muncul di mulut gua. Setelah dia masuk, dia melihat sekeliling. Tidak di sini, Edward mengerutkan kening. Dia yakin dengan proses logis yang membawanya ke sana. Dia terkejut saat Hansen tidak bisa ditemukan. Orang ini sangat merepotkan. Setiap makhluk meninggalkan jejak keberadaannya, meskipun itu hanya beberapa molekul. Dia tidak meninggalkan apapun. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Edward mengerutkan kening sambil terus mengaduk-aduk. Meski belum menemukan Hansen, Edward merasa yakin buruannya memang memasuki gua ini. Pimpinan aku menemui jalan buntu di sini. Sepertinya aku harus menemukannya dengan cara lain. Edward mengamati dirinya sendiri, melihat sekeliling sarang. Dia melihat ke salah satu dinding dan kemudian pergi. Dengan bantuan bintang kecil, Hansen telah melakukan perjalanan langsung melalui batu itu. Bersama-sama, mereka pasti telah pergi setidaknya beberapa ratus mil sebelum mencapai gua bawah tanah lainnya. Hansen membiarkan bintang kecil beristirahat sebentar sementara dia pergi melihat-lihat gua. Kurasa Edward tidak akan bisa menemukanku dalam waktu dekat, tapi bagaimanapun juga, aku belum bisa keluar. Aku perlu mencari tahu apa yang istimewa dari lempengan batu itu. Hansen melihat sekeliling. Gua yang mereka temukan adalah bagian dari kompleks bawah tanah yang rumit. Area itu tidak memiliki Xenogenik, jadi Hansen menetap untuk beristirahat sebentar. Saat dia bersandar pada bongkahan batu yang nyaman, dia berpikir tentang bagaimana dia akan melanjutkan. Lempeng batu tampaknya menjadi sesuatu yang sangat berharga, dan sangat sedikit orang yang tahu kekuatan apa yang dimilikinya. Beberapa eselon atas Raja Ekstrim mungkin tahu, tapi paling tidak, Raja Bai tampaknya tidak menyadarinya. Jika ya, Raja Ksatria Biru Es tidak akan mengambil risiko melanggar perintahnya. Mengirimku kembali ke Raja Ekstrim berarti memberikan lempengan batu itu kepada Raja Bai. Hansen tenggelam dalam pikirannya ketika dia tiba-tiba mendengar suara yang datang dari dalam gua batu. Kedengarannya seperti ada sesuatu yang merangkak. Hansen mengintip ke dalam gua dengan Dongsuan Auranya diaktifkan. Dia mendeteksi kekuatan kehidupan semakin mendekati posisinya. Kekuatan kehidupan tampaknya tidak terlalu kuat, dan itu membantu menenangkan Hansen.
Suara itu semakin dekat, dan beberapa menit kemudian, Hansen melihat xenogenik aneh muncul di dalam gua. Sebuah tubuh yang ditutupi bulu hitam halus muncul. Itu tampak sangat halus, dan bulunya berkilau. Itu seukuran kucing, dan matanya besar, seperti perhiasan hitam yang berkilau. Itu tampak seperti pencuri bermata besar. Hansen melihat ke xenogenik, dan xenogenik kembali menatapnya. Mereka berdua saling menatap sebentar. Kemudian, xenogenik mengabaikannya begitu saja. Itu berubah menjadi berjalan-jalan di jalan batu lain. Pantatnya bergoyang-goyang saat berjalan, melambaikan ekornya dengan ritme yang lambat. Hansen mengangkat alis, karena ekor makhluk itu sepertinya memegang benda yang tampak seperti gelang. Aneh rasanya melihat potongan platina yang menempel di ekor makhluk itu, bukannya dipegang di cakar makhluk itu. Sepertinya barang itu sengaja diletakkan di sana. Hansen menggunakan kupu-kupu mata ungu untuk melihat lebih dekat, dan dia menyadari ada beberapa kata yang tertulis di item tersebut. Pulang hantu Jenderal Suci. Mata Hansen membelalak, dan dia membuat keputusan untuk mengikuti makhluk kecil itu. Apakah hal itu terkait dengan Jenderal Ghostbone? Tampaknya tidak cukup kuat. Paling-paling, benda itu tidak lebih dari Viscount. Jika Jenderal Ghostbone menginginkan hewan peliharaan, aku ragu dia akan memilih sesuatu yang sangat lemah. Hansen tidak terburu-buru untuk menjatuhkan binatang kecil itu, jadi dia hanya mengikuti setelah itu. Binatang kecil itu tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia takut padanya. Tanpa berhenti, ia berkelok-kelok menuruni serangkaian gua. Itu tidak terburu-buru, dan langkahnya cukup lesu. Hansen mengikutinya itu dengan sabar menyusuri terowongan. Dan sepanjang waktu, dia memiliki banyak pikiran di benaknya. Kota kuno itu bernama Kota Tulang Hantu, tapi patung tulang hantu di sana seperti penjaga gerbang. Di dalam aula istana, ada patung Raja Manusia itu. Bagian atas patung Raja Manusia adalah yang menopang lempengan batu. Apa artinya itu? Aku bertanya-tanya. Petik 2. Setelah binatang itu melakukan perjalanan selama sekitar 1 jam, ia mencapai sungai yang tersembunyi. Ia berjongkok tengkurap agar bisa minum air. Orang ini sudah berjalan sejauh ini. Tentunya dia tidak datang sejauh ini untuk minum air, pikir Hansen dengan gelisah. Akhirnya, binatang itu sepertinya telah meminum isinya. Tanpa peringatan apapun, ia melompat ke sungai yang gelap. Ia berbaring telentang di air seperti berang-berang, mengambang mengikuti arus. Hansen menyingkirkan bintang kecil dan mengikutinya. Namun tak lama kemudian, sungai bawah tanah itu tenggelam ke dalam tanah. Makhluk itu juga tenggelam ke dalamnya. Hansen mengertakkan gigi dan melompat ke air. Dia menggunakan kupu-kupu mata ungu saat dia mengikuti makhluk itu. Air bawah tanah mengalir deras, dan untungnya Hansen tidak menemukan unsur xenogenik air. Hansen mengikutinya sejauh beberapa ratus mil, tetapi tampaknya tidak ada akhir yang terlihat. Setelah waktu yang tak ada habisnya di dalam air, binatang yang mengapung itu tiba-tiba berenang menuju dinding. Hansen melihat ke arah itu, dan di sana, dia melihat terowongan kecil yang mengarah melalui dinding batu. Lubang itu seukuran melon, dan makhluk itu menggeliat masuk tanpa banyak kesulitan. Hansen terlalu besar, jadi dia tidak bisa mengikutinya. Dia memanggil bintang kecil untuk membawanya masuk. Hansen segera menemukan bahwa lubang itu tidak terbentuk secara alami. Itu sebenarnya adalah pipa logam. Mengapa ada pipa logam buatan manusia di sini? Hansen terkejut. Binatang kecil itu melayang ke pipa logam, dan Hansen mengejarnya di atas Little Star. Mereka melakukan perjalanan beberapa mil sebelum terowongan menjadi terang dan bintang kecil muncul dari dinding. Saat dia melihat sekeliling, Hansen menemukan dirinya ternganga karena terkejut. Tempat itu adalah istana bawah tanah. Pipa logam yang dia ikuti membawanya keluar melalui mulut patung ikan raksasa. Air mengalir terus-menerus keluar dari tabung, menciptakan air terjun kecil ke dalam kolam. Kolam itu terbuat dari batu mirip giok. Airnya sangat jernih, dan Hansen bisa melihat sampai ke dasar. Tapi ketika Hansen melihat lebih dekat, dia membeku. Di dalam kolam, ada mata hitam putih yang balas menatapnya. Hansen menatap tatapan berbatu itu, dan napasnya tertahan di dadanya. 2244 wanita di istana, subscribe Penatua. Mengintip ke dalam kolam yang tampaknya terbuat dari batu giok putih, kamu bisa melihat seorang wanita dengan pakaian rajutan. Benang putih dari utasnya di dalam air tampak transparan, dan kamu hampir dapat melihat setiap aspek tubuhnya. Hansen telah melihat banyak wanita cantik pada masanya, tetapi sangat sedikit yang pernah menariknya. Wanita ini, bagaimanapun, sangat menarik. Ini adalah pertama kalinya dia merasa seperti ini. Pria manapun yang melihat wanita itu tidak akan menyukai apapun selain berkembang biak dengannya. Makhluk kecil yang dia ikuti berenang mendekati wanita itu. Kemudian, wanita itu mengangkatnya dan membelainya. Tampak seperti sedang menikmatinya, tapi itu hanya membuat penonton ingin mengusir hewan itu agar mereka sendiri bisa dibelai oleh payudaranya. Datang, mata jernih wanita itu berbicara. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi sinyal dan undangan sudah pasti dikeluarkan. Jantung Hansen melonjak, dia membeku di langit dan menatapnya dengan gugup. Aku tidak bermaksud mengakses tempat ini secara tidak sengaja. Mohon maafkan gangguan aku. Aku akan pergi sekarang. Hansen mengatakan itu, dan mulai berusaha untuk pergi bersama bintang kecil. Tapi karena kamu ada di sini, kenapa harus terburu-buru pergi? Wanita itu akhirnya berbicara. Suaranya sangat menggoda, dan mendengarnya berbicara membuat seluruh tubuh Hansen menggigil. Namun, Hansen tidak berani tinggal.
Dia pergi ke puncak bintang kecil dan mempersiapkan diri untuk lari. Bintang kecil mengaktifkan Starship Travel untuk menembus dinding, tapi kemudian, Hansen mendengar suara pedih saat mereka mulai berlari. Bintang kecil menabrak dinding dan begitu pula Hansen. Itu mengakibatkan hidung Hansen berdarah. Bintang kecil juga tidak merasa terlalu baik setelah itu. Ia menggunakan cakarnya untuk mencengkeram hidungnya, saat air mata mulai mengalir dari matanya. Wanita itu tertawa dan berkata, menurutmu di mana tempat ini? Apakah menurut kamu ini adalah tempat di mana kamu dapat dengan bebas datang dan pergi? Petik 2. Aku tidak menyinggung perasaanmu, jadi mengapa tidak bersikap lunak padaku? Hansen menatapnya dan mengerutkan kening. Wanita itu dengan dingin tertawa, kapan aku tidak bersikap lunak padamu? Pergilah jika kamu mau, karena aku tidak akan menghentikanmu. Petik 2. Jika kamu tidak akan menghentikan aku, maka matikan batas-batas tembok ini. Hansen mengerutkan kening. Wanita itu tertawa terbahak-bahak, tubuhnya mulai bergetar. Payudaranya di dalam air membuat hati orang melompat dan menatap tajam. Apa aku mengatakan sesuatu yang lucu? Kata Hansen dengan dingin. Jika aku bisa mendobrak batas, mengapa aku masih di sini? Setelah itu, wanita itu keluar dari kolam. Hansen kaget. Dia bisa melihat leher, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki wanita itu dibelenggu dengan rantai logam. Di ujung rantai itu ada kunci sekecil rambut. Kuncinya sampai ke dasar kolam. Ada beberapa lubang, dan setiap rantai melewati setiap lubang. Kemana mereka pergi, tidak ada yang bisa menebak. Wanita itu berjalan menjauh dari kolam dan pergi berbaring di tempat tidur batu giok. Dia memegangi lehernya dan menatap Hansen dengan menggoda. Ketika kamu masuk, aku mencoba yang terbaik untuk membuka kunci. Kamu tidak akan bisa masuk, seandainya aku tidak. Petik 2. Kalau begitu, tolong bantu kami lagi dengan membiarkan kami keluar. Hansen tampak tertekan. Hansen mengira wanita itu telah melepaskan makhluk itu dengan sengaja, dalam upaya yang disengaja untuk memikat mereka kepadanya. Tapi melihat wajahnya, sepertinya dia tidak bersekongkol dengan Edward. Tapi itu hanya membuat identitasnya semakin menjadi misteri. Tidak, aku sudah lama tidak melihat orang lain. Sangat jarang ada pengunjung di sini, jadi aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu cepat. Wanita itu tersenyum saat menatapnya. Aku menggunakan semua kekuatan aku hanya untuk membuka batasan. Sekarang aku tidak memiliki kekuatan untuk melakukan hal yang sama lagi, meskipun aku memang ingin membantu kamu. Jadi, tetaplah di sini bersamaku. Petik 2. Hansen dapat melihat bahwa wanita itu memiliki ekor berwarna putih berbulu. Itu membuatnya berpikir dan kemudian bertanya, kamu adalah rubah yang berubah bentuk. Wanita itu tersenyum. Kamu bisa memanggilku Ratu Rubah. Apa? Hansen tidak mengerti apa yang dikatakan wanita itu. Rubah-rubah, ratu-ratu. Ratu Rubah membelai makhluk itu di pelukannya saat dia berbicara. Kamu Ratu Raja yang mana? Wajah Hansen berubah. Dilihat dari ras yang ingin hidup sendiri, Extreme King adalah yang paling terkenal. Ratu Rubah tersenyum. Aku adalah ratu milik Ghostbone King. Salah satu dari 10 jenderal suci. Jenderal Tulang Hantu. Hansen berpikir, dan dia tahu persis siapa yang dia bicarakan. Semua orang menyebut Jenderal Ghostbone dan yang lainnya 10 jenderal teratas. Nama yang satu ini adalah Jenderal Tulang Hantu. Hansen tidak mengira namanya sebenarnya adalah Raja Tulang Hantu. Hansen memungut ini dari apa yang dia katakan. Bagus, kamu kenal dengan suami aku. Ratu Fox tersenyum dan melihat Hansen saat dia bertanya. Tidak, aku hanya tahu namanya. Jika kamu adalah istrinya, lalu mengapa kamu dikurung di sini? Apakah Jenderal Ghostbone tidak berusaha menyelamatkan kamu? Hansen melihat ke istana saat dia bertanya. Dia tidak tahu apakah Jenderal Ghostbone masih hidup atau tidak, tetapi jika istrinya masih hidup, ada kemungkinan Jenderal Ghostbone tidak mati seperti yang diduga. Dia mengunci aku di sini. Mengapa dia datang dan menyelamatkan aku? Ratu Rubah tertawa, seolah-olah dia mengatakan itu bukan urusannya. Apakah kamu bukan istrinya? Kenapa dia mengurungmu di sini? Hansen memandang Ratu Fox dengan sangat terkejut, dan dia tidak bisa mengerti mengapa ini bisa terjadi. Itu karena dia takut padaku. Ratu Rubah menyipit dengan matanya. Dia takut padamu. Hansen memeriksanya. Sulit membayangkan wanita ini mungkin lebih kuat dari Jenderal Tulang Hantu. Iya, dia takut padaku, dan itulah sebabnya dia mengurungku di sini. Dia juga tidak akan membiarkan siapapun datang dan mengunjungiku. Ratu Rubah tersenyum, dan dia kemudian berkata, kamu tahu aku ini rubah yang bisa berubah bentuk, ya. Dan tahukah kamu bahwa aku bisa berubah menjadi makhluk apapun yang aku inginkan? Aku bisa berubah menjadi wanita cantik dari ras apapun. Jadi, itu mungkin bagiku untuk merayu pria manapun yang menatapku. Jika kamu adalah suamiku, apakah kamu akan takut? Petik 2. Ya, aku akan. Hansen tersenyum masam. Haha, setidaknya kamu jujur. Fox Queen memandang Hansen. Apakah kamu salah satu kristalizer atau salah satu dari Raja Ekstrim? Aku salah satu kristalizer. Apakah kamu sungguh-sungguh menganggap aku mirip Raja Ekstrim? Hansen tampak terkejut. Ras aku sangat bagus dalam pembentukan gen. Aku tahu tubuh kamu memiliki beberapa gen Extreme King di dalamnya. Mungkin aku salah, tapi Raja Ekstrim tidak boleh berkembang biak dengan ras yang lebih rendah seperti kristalizer, kata Ratu Fox setelah berpikir. Apa yang dikatakan Ratu Fox membuat Hansen tersentak. Manusia adalah hibrida dari kristalizer dan ras lain. Apakah Extreme King termasuk dalam persamaan itu?
Sepertinya itu kemungkinan. Struktur seorang raja ekstrim memang terlihat sangat mirip dengan manusia. Petik 2. Karena kamu tidak bisa pergi, apakah kamu ingin melihat sesuatu yang menyenangkan? Ratu Rubah tiba-tiba mengedipkan mata pada Hansen. 2245 tempat yang menyenangkan. Hal menyenangkan apa yang kamu maksud? Hansen bertanya pada Ratu Rubah dengan cemas. Di sini sangat dingin, hanya dengan dinding batu dan air sedingin es. Menurut kamu, berapa banyak bentuk hiburan yang tersedia di sini? Tentu saja, kamu harus tahu apa yang aku maksud. Mata Ratu Rubah membara saat suaranya menghilang. Dia dengan sopan menjilat bibir merahnya, lalu memindahkan satu tangan ke gaun putihnya. Tangan lainnya mulai melayang di payudaranya. Mata Hansen tidak bisa membantu tetapi mengikuti tangannya. Dia bergumam di dalam hatinya, menjadi horny itu buruk. Itu tidak berarti apa-apa. Pada akhirnya, kami hanyalah kerangka. Petik 2. Meskipun Ratu Fox terdengar sangat menggoda, Hansen meragukan niatnya sesederhana yang dia bayangkan. Dia harus menjadi elit kelas raja, paling tidak. Hanya Tuhan yang tahu apa yang dia lakukan. Hansen tidak percaya dia akan membujuknya ke sana hanya untuk sedikit waktu berpelukan. Dia adalah elit kelas raja, jadi dia bisa merencanakan apapun. Dia adalah istri Jenderal Ghostbone, dan Hansen bahkan tidak tahu apakah pria itu masih hidup atau mati. Jika dia masih hidup, dan dia menangkap istrinya selingkuh dengan Hansen, segalanya akan menjadi sangat buruk bagi Hansen. Ratu Rubah mengedipkan mata pada Hansen. Dia menjauhkan tangannya dari payudaranya, memperlihatkan kunci tulang hitam yang telah diambilnya. Dia menunjukkannya di tangannya. Kunci itu tergantung seperti liontin dari kalung yang terbuat dari batu giok putih. Ini akan sangat menyenangkan. Ikuti aku. Ratu Rubah mengedipkan mata pada Hansen lagi. Dia menyimpan kalung itu di tangannya saat dia berjalan menuju istana. Benar-benar menggoda. Dia sangat suka menyiksa orang. Hansen memperhatikannya pergi, dan dia tidak bisa menahan nafas. Tetap saja, dia mengikutinya. Istana itu anggun. Hansen awalnya mengira itu terbuat dari batu giok, tetapi ketika dia memeriksa tempat itu lebih dekat, dia dapat melihat bahwa pintu dan pilar istana semuanya dibangun dari tulang. Tulangnya semi-transparan seperti giok, dan berkilau indah saat cahaya menangkapnya. Dia tidak tahu makhluk apa yang meninggalkan tulang seperti itu. Istana tulang memiliki aula utama, bersayap oleh dua aula kecil di kedua sisinya. Tempatnya tidak besar, dan sebagian besar didekorasi dengan hiasan tulang. Bahkan kolam itu terbuat dari tulang, bukan batu seperti giok, seperti yang diasumsikan Hansen. Rantai yang mengikat Ratu Fox sangat tipis. Saat dia berjalan, rantai terangkat dari dasar kolam. Terbukti, mereka tidak menahan gerakannya. Ratu Rubah berjalan dengan mulus ke aula kiri yang lebih rendah. Hansen mengikutinya, dan dia melihat ada banyak harta karun di sana. Ada serangkaian persenjataan, set baju besi, permata dari segala jenis, tumbuhan, dan segala macam harta yang berbeda. Nafas Hansen tertahan di dadanya saat dia melihat ke tempat itu, dan dia sangat berharap semua barang itu miliknya dan hanya dia. Melihat Hansen mengincar harta karun itu dengan keserakahan seperti itu, Ratu Fox tersenyum. Dia menatap langsung ke arahnya dan berkata, jika kamu setuju menjadi kekasihku, semua ini bisa menjadi milikmu. Kamu dapat mengambil apapun yang kamu suka. Bagaimana kedengarannya? Petik 2. Hansen berhenti melihat harta karun itu dan mengalihkan pandangannya padanya. Apakah kamu membawaku ke sini hanya untuk itu? Ratu Rubah menatapnya dengan jijik. Tentu saja tidak. Apa artinya memiliki semua hal yang tidak berguna itu? Petik 2. Setelah itu, Ratu Rubah berjalan di depan tembok yang menjadi tempat mural besar. Wajah iblis yang tak terhitung jumlahnya telah tergambar di atasnya. Hansen tidak mengenali iblis macam apa mereka, tapi sepertinya gerbang neraka telah diayunkan terbuka lebar. Banyak kekuatan hantu mencoba merangkak keluar dari lubang gelap untuk melepaskan malapetaka di dunia yang tidak menaruh curiga. Wajah-wajah itu menunjukkan ekspresi keserakahan dan haus darah yang mengerikan. Saat Hansen melihat karya seni itu, sepertinya iblis akan melompat untuk hidup dan mulai melahap orang. Ratu Rubah berdiri di sisi kiri lukisan dinding, di depan gerbang neraka. Gerbang yang tertutup itu berbentuk seperti kerangka yang sangat besar, dan dilingkari api neraka yang jahat. Ratu Rubah menempatkan kunci tulang hitam ke mata kanan kerangka. Dia memutar kunci, dan suara ketukan keras datang dari lukisan dinding. Gerbang neraka yang mengerikan terbuka. Gerbang yang dicat telah menjadi gerbang yang sebenarnya, yang sekarang terbuka ke dalam kegelapan di sisi lain tembok. Itu gelap gulita, seperti lubang hitam. Suara ratapan samar datang dari lubang tanpa cahaya itu, dan mendengarnya membuat Hansen merinding. Hal yang menyenangkan ada di sana. Apakah kamu berani masuk? Ratu Rubah masih berdiri di samping pintu yang terbuka, tersenyum belajar di Hansen. Tidak, Hansen menggelengkan kepalanya. Ratu Rubah sepertinya tidak keberatan dengan penolakan tersebut. Tidak masalah, aku akan memastikan perlindungan kamu. Ikuti aku dan aku akan membawamu dalam perjalanan ke neraka. Petik 2. Setelah itu, Ratu Rubah melangkah menuju gerbang kerangka neraka. Hansen berpikir dalam hati, kamu bisa pergi, tapi aku yakin sekali tidak akan menginjakkan kaki di sana. Hanya Tuhan yang tahu jebakan macam apa yang menungguku. Petik 2. Hansen cukup tegas dalam keputusannya, tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa tubuhnya tidak mematuhinya. Dia menuju ke kerangka neraka juga. Dia tidak memiliki kendali atas anggota tubuhnya, seperti dia adalah boneka dengan senar. Hansen memandang Ratu Rubah dengan ketakutan.
Separuh dari tubuhnya telah melalui gerbang pada saat ini, tetapi dia melihat ke belakang dan memberi Hansen satu lagi senyumannya. Dia mengangkat tangan, dan seolah-olah kabel tak terlihat menyentakkan Hansen ke arahnya. Hansen melemparkan dongsuan auranya dan menggunakan kupu-kupu mata ungu. Dia bisa melihat bahwa Ratu Rubah sedang menarik rantai yang terbuat dari zat tak terlihat. Rantai itu dililitkan di sekitar Hansen, memungkinkannya menariknya dengan mudah. Hansen mengerutkan kening. Dia tidak tahu kapan dia telah jatuh ke dalam jebakannya ini. Dia mencoba mengeluarkan berbagai kekuatan untuk melihat apakah dia bisa melarikan diri dari rantai, tetapi itu semua tidak berhasil. Tidak ada yang dia coba berhasil. Dia berhasil mengikatku, dan aku bahkan tidak menyadarinya. Ratu Rubah ini lebih kuat dari dugaanku. Mungkin dia benar-benar dewa. Hansen menggunakan beberapa kekuatan lagi, tetapi mereka juga tidak berhasil. Itu memberinya kejutan besar. Dia tidak bisa membebaskan dirinya dari kekangan, jadi dia memutuskan untuk berhenti melawan mereka. Dia mengizinkan Ratu Rubah untuk menuntunnya menuju gerbang neraka. Aku tidak bisa melarikan diri jika dia ingin membunuh aku dengan bakatnya. Aku lebih suka berjalan ke sana dengan tenang daripada diseret seperti anjing, pikir Hansen. Dan sejujurnya, dia agak penasaran dengan gerbang kerangka itu. Tentu saja, jika dia punya pilihan, dia tidak akan masuk ke dalam hanya untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Ratu Rubah tersenyum. Dia berjalan melewati gerbang dengan mengikuti Hansen. Ketika Hansen melangkah masuk, dia merasakan kekuatan hisap tiba-tiba menyeret tubuhnya ke depan. Cahaya terang bersinar di sekelilingnya, dan dia diangkut ke tempat lain dalam sekejap. Bab 2246 Neraka Tulang Putih. Ketika penglihatan Hansen kembali padanya, pemandangan yang sangat mengganggu menyambut matanya. Tulang putih ada di mana-mana. Di satu tempat, mereka ditumpuk membentuk gunung kecil. Sulit untuk membayangkan berapa banyak nyawa yang hilang di sana. Bumi di sana penuh dengan esensi kematian. Langit berwarna merah darah, dan hujan yang turun dari langit berwarna merah tua. Sebuah sungai mengalir melalui gunung, dan airnya berwarna merah. Dia telah melangkah ke dunia baru, dan seluruh tempat itu berdarah. Hansen berdiri di atas gunung tulang, dan dia bisa melihat bahwa semuanya terdiri dari tengkorak. Gerbang kerangka neraka berdiri di puncak gunung. Ratu Rubah berdiri di samping Hansen, rantai masih mengalir dari leher dan anggota tubuhnya. Rantai itu mengikutinya melewati gerbang. Tempat apa ini? Hansen bertanya sambil melihat sekeliling. Jika ini semua nyata, sulit untuk membayangkan berapa banyak makhluk yang terbunuh untuk membentuk tanah tempat mereka berdiri sekarang. Ratu Rubah menjawab dengan dingin, Raja Tulang Hantu adalah kapten dari pasukan darah suci. Dia memimpin pasukan darah suci untuk membunuh semua yang ada di jalannya, dan dalam prosesnya, dia mengklaim banyak wilayah atas nama suci. Banyak makhluk mati oleh tangan mereka. Tulang-tulang ini adalah sisa-sisa yang dikumpulkan dari semua makhluk dan orang yang dibunuh oleh Raja Tulang Hantu. Petik 2. Mengapa mengumpulkan semua tulang di sini? Hansen bertanya. Ini akan masuk akal jika Ghostbone King menggunakan tulang xenogenik untuk mendapatkan kekuatan, tetapi membuang semua tulang ke dalam tumpukan dan meninggalkannya di sana adalah pemborosan. Ratu Rubah mengelus rambutnya dan tersenyum. Raja Tulang Hantu berasal dari tulang. Ini adalah neraka tulang putih, tempat asal dari tulang. Dia mengubur semua musuhnya di sini untuk menciptakan lebih banyak Bone. Segalanya tidak berjalan sesuai rencana, karena tidak ada lagi Bone yang lahir di sini, tapi... Petik 2. Suara Ratu Fox menghilang. Tapi apa? Hansen bertanya. Ratu Rubah memandang Hansen dan bertanya, pernahkah kamu mendengar tentang seorang jenderal menjadi terkenal dengan menghancurkan rekan senegaranya? Hansen mengangguk. Dia telah mendengar hal ini ketika dia berada di aliansi, dan juga selama waktunya di alam semesta Geno. Ratu Rubah menatap gunung tulang putih itu dengan ekspresi mengejek. The Bone memang seperti itu. Dahulu kala, Bone sangat banyak. Tapi evolusi Bone adalah hal yang sangat berdarah. Ghostbone membunuh sisa rasnya, dan dengan melakukan itu, dia menjadi Bone King terhebat. Sementara kekuatannya memungkinkan rasnya mencapai tingkat kekuatan baru, itu juga menghancurkan mereka. Dia satu-satunya Bone yang tersisa, ketika semua sudah dikatakan dan dilakukan. Dia akhirnya menjadi sangat kesepian, dan dia berusaha untuk menciptakan lebih banyak Bone. Namun usahanya sia-sia, dan dia gagal. Tindakannya menguntungkan musuhnya, lebih dari apapun. Petik 2. Hansen masih belum begitu mengerti. Ratu Rubah kemudian melanjutkan dengan berkata, tulang hantu mengikatku di sini, jadi aku tidak tahu apa yang terjadi dengan dunia luar. Setelah miliaran tahun, dia belum kembali. Tulang di sini tidak dapat menghasilkan lebih banyak dari Bone. Sebaliknya, mereka baru saja membantu pertumbuhan makhluk lain. Petik 2. Saat dia berbicara, Ratu Rubah menunjuk ke suatu tempat di kejauhan. Hansen mengalihkan pandangannya ke pegunungan yang diposisikan seperti bunga teratai. Di antara pegunungan tulang putih itu, ada genangan darah. Kolam renang adalah rumah bagi makhluk yang memakan udara dari tulang darah. Xenogenik itu cukup kecil, dan itu hanya pewaris dari Viscount yang sudah lama terlupakan. Itu adalah salah satu xenogenik tanpa nama yang dibunuh Jenderal Ghostbone dan dibawa ke sini untuk membusuk. Namun yang satu ini sedang hamil. Luar biasa, anak itu selamat. Tidak ada yang bisa hidup di neraka tulang putih, tetapi pewaris xenogenik itu telah berhasil. Faktanya, itu berkembang pesat di sini. Itu telah memakan tulang di sini dan tumbuh kuat. Saat dia berbicara tentang makhluk itu, Ratu Rubah terlihat sangat ketakutan. Dia mendesah.
Ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan aku, tapi Xenogeneik itu tepat di depan pintu aku. Itu terus tumbuh dan berkembang, dan di atas segalanya, itu mencintai kematian. Jika itu terus berkembang, suatu hari akan menjadi dewa, dan pasti akan menemukan cara untuk meninggalkan neraka tulang putih pada akhirnya. Ketika itu terjadi, kamu dan aku akan menjadi hal pertama yang dibunuhnya. Petik 2. Kamu menipuku ke tempat ini, supaya aku bisa membunuhnya untukmu. Hansen sekarang mengerti apa yang dia inginkan. Ratu Rubah tersenyum cerah pada Hansen. Jika kamu tidak suka membunuh, silakan tinggal di sini bersamaku. Kita bisa menunggu sampai menjadi dewa, dan kemudian bisa membunuh Kitao Getter. Petik 2. Hansen menatapnya beberapa saat sebelum berkata, jika aku tidak salah, bukankah kamu mendewakan? Mengapa kamu tidak pergi dan membunuhnya? Dengan tingkat kekuatan kamu, tugas seperti itu seharusnya mudah. Petik 2. Ratu Rubah memutar matanya dan mengangkat tangannya untuk mengacak-acak rantai yang mengikat pergelangan tangannya. Pulang hantu menjebakku di sini untuk mengawasi neraka tulang putih untuknya. Tapi dia selalu khawatir aku akan merusak pekerjaannya, jadi dia membatasi kekuatanku yang aktif saat aku memasuki neraka tulang putih. Aku bahkan tidak bisa mematahkan salah satu tulang ini di sini, dalam kondisiku saat ini. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Ratu Rubah mengambil tengkorak dari tanah. Dia melenturkan lengannya untuk menghancurkan tengkorak itu, dan rantai yang mengikatnya melepaskan kabut hitam tebal. Aliran kabut menempel padanya seperti tangan hitam dan mengangkatnya ke udara. Leher Ratu Rubah tampak siap patah. Tubuhnya merosot dalam penyerahan, dan setelah beberapa saat, kabut hitam menghilang. Dia jatuh ke tanah dan batuk. Seperti yang kau lihat, aku tidak bisa melakukan apa-apa, Rang Ratu Rubah, dengan hati-hati bangkit kembali. Kamu dan aku terjebak di sini. Jika Xenogeneik itu menjadi dewa dan berhasil meninggalkan neraka tulang putih, kita tidak akan bisa melarikan diri. Dengan membunuhnya, kamu tidak hanya akan menyelamatkan aku, kamu juga akan menyelamatkan dirimu sendiri. Petik 2. Hansen terdiam sesaat. Apa kekuatan Xenogeneik saat ini? Ratu Rubah terlihat sangat muram, dan dia berkata kepadanya, aku telah mencari bantuan selama bertahun-tahun, tetapi tidak banyak makhluk yang bisa datang ke sini. Ketika itu hanya bayi, baron manapun pasti bisa membunuhnya. Tapi sekarang sudah mencapai kelas raja. Petik 2. Seorang raja kelas Xenogeneik, apa menurutmu aku, yang baru saja menjadi duke, dapat membunuh monster seperti itu? Hansen bertanya. Kamu harus, kecuali jika kamu benar-benar ingin mati bersamaku. Ratu Rubah tertawa dan menyodok bahunya. Tapi jangan khawatir, tidak mudah bagiku untuk menemukan pria imut sepertimu. Aku tidak berniat membuat kamu terbunuh. Dan lebih jauh lagi, aku punya cara untuk membantu kamu. Petik 2. Bab 2247 Xenogeneik yang lahir di darah tulang, subscribe Penatua. Hansen memandang Ratu Rubah tanpa berbicara. Sejujurnya, dia tidak benar-benar percaya semua yang dia katakan padanya. Orang bilang wanita cantik seringkali pembohong. Menilai dari betapa cantiknya dia pasti pembohong yang luar biasa. Ratu Rubah tampaknya menyadari pikiran Hansen, dan dia tersenyum cepat padanya. Jika kamu tidak percaya padaku, mengapa kamu tidak menunggu di sini sebentar? Saat kamu melihat Xenogeneik, kamu akan tahu yang sebenarnya. Petik 2. Hansen tidak berbicara, dan dia juga tidak. Mereka duduk di puncak bersama dalam diam. Dia telah menyelipkan lututnya ke dadanya dan memeluknya, meninggalkan kakinya yang telanjang terlihat di balik tepi pakaiannya. Gerimis hujan turun di rambutnya. Mata jernihnya sangat menarik. Jika orang tidak mengenalnya, mereka akan percaya dia adalah wanita yang lembut dan sentimental. Rubah yang bisa berubah bentuk ini benar-benar sesuatu. Mereka bisa terlihat sangat seksi dan sangat polos. Hansen kagum dengan kegunaan kekuatannya. Dengan cara dia bisa berubah, bahkan mustahil untuk menebak usianya. Tidak ada siklus siang atau malam di neraka tulang putih. Langit yang dipenuhi darah terus membasuh tanah dengan hujan ringan, tapi setelah beberapa saat, hujan turun dengan lebat. Ratu Rubah duduk di atas puncak, membiarkan hujan turun di atasnya. Tapi tidak ada setetes hujan pun yang bisa menyentuhnya. Tubuhnya bersinar dengan aura kesucian. Dia seperti dewi di tengah-tengah tulang berdarah. Itu adalah pemandangan yang sangat indah. Tubuh Hansen mengeluarkan keterampilan yang memungkinkan hujan tidak lebih dekat dari 1 inci dari kulitnya. Dia duduk di sebelah Ratu Rubah, menatap pemandangan yang diwarnai merah. Seaneh itu semua, Hansen mendapati dirinya agak terkesan dengan pemandangan itu. Darah merembes dan mengalir di antara tulang-tulang. Itu seperti gunung tulang di dalam api penyucian. Pemandangan itu menakutkan, tapi anehnya juga bersih. Aku masih belum tahu namamu, kata Ratu Rubah pelan, mengangkat kepalanya untuk melirik Hansen. Sanmu, kata Hansen tanpa ragu-ragu. Dia benar-benar tidak ingin terlalu mengenal karakter aneh seperti Ratu Fox. Dia jelas memiliki sejarah yang panjang dan rumit, dan tampaknya asosiasi lebih lanjut hanya akan menimbulkan masalah. Jika dia benar-benar berhasil keluar dari tempat itu, Hansen berharap dia tidak ingin mengikutinya. Sanmu, nama yang mengerikan. Ratu Rubah tertawa. Nama itu berarti 3 kayu, tapi 1 kayu sudah cukup membosankan, tentunya. Kamu punya 3, aku. Tidak heran kamu adalah individu yang membosankan. Petik 2. Hansen tertawa, tapi dia tidak berbicara. Menurut pengalamannya, tidak ada rubah yang bisa berubah bentuk yang tidak bersalah. Banyak pria kaya menikahi wanita seperti dia, hanya untuk akhirnya kehilangan sesuatu yang berharga. Sama seperti hancur.
Jika bukan karena rubah yang bisa berubah bentuk, mereka tidak akan kehilangan Destroyed Bible, harta paling berharga mereka. Dan dua wanita yang melakukan kejahatan itu hanyalah rubah kecil. Ini seperti Grandmaster rubah. Jika Hansen membuatnya marah, dia akan kehilangan lebih dari sekedar isi celana dalamnya. Berdasarkan tingkah lakunya, Ratu Rubah percaya Hansen adalah pria yang cukup membosankan. Dia memejamkan mata dan mengangkat wajahnya, membiarkan hujan merah melewatinya. Adegan itu indah dan diatur dengan indah, yang dikagumi oleh Hansen. Ratu Rubah bisa terus mengubah gayanya dengan mudah. Pria manapun dapat menemukan sesuatu yang menarik dalam diri seseorang seperti dia. Kengeriannya mengingatkannya pada Gu Qingcheng. Saat Hansen tenggelam dalam pikirannya, Ratu Rubah tiba-tiba menunjuk ke arah pegunungan yang menyerupai teratai dan berkata, itu akan datang. Hansen melihat ke arah yang dia tunjuk, tapi terlalu banyak hujan. Sungai darah muncul di atas gunung teratai, menyembur seperti air terjun. Hansen tidak melihat apapun. Dan saat dia ragu-ragu untuk mempercayainya, dia mendengar teriakan. Sesuatu sedang turun dari air terjun darah, bergerak dengan mulus seolah-olah sedang berjalan di atas darah daripada berenang melewatinya. Makhluk itu sekarang sudah keluar dari pegunungan, dan ia mengikuti sungai ke bawah. Itu terlalu jauh, dan hujan darah menghalangi sebagian besar penglihatan Hansen. Dia bisa melihat tubuh, tapi itu kabur. Dia memutuskan untuk memanggil kupu-kupu mata ungu agar bisa melihat benda itu dengan lebih baik. Itu adalah kirin merah. Sisiknya seperti kristal yang dicelupkan ke dalam darah, dan sepasang tanduk kirin yang seperti koral muncul dari kepalanya. Makhluk itu tidak sebesar banteng dewasa, tetapi memberikan rasa kekerasan yang tak terkendali saat berjalan. Sepertinya itu berjalan melintasi awan darah. Tampilan binatang buas itu membuatnya bersemangat. Meskipun tidak melepaskan kekuatan apapun, Hansen bisa merasakan dengan jelas betapa kuatnya itu. Itu berbeda dari makhluk lain, dan selain dari kekuatan kehidupannya, itu mengeluarkan aura kematian. Apa itu? Hansen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ratu Rubah menggelengkan kepalanya. Ulang hantu memimpin pasukan darah suci, dan mereka membunuh miliaran makhluk. Ini hanya putra beberapa Viscount rata-rata. Siapa yang tahu apa itu? Petik 2. Jika dia hanya anggota dari ras yang lebih kecil, dan orang tuanya adalah Viscount, lalu bagaimana dia bisa menjadi raja? Dan jika dibiarkan di sini untuk tumbuh, bagaimana suatu hari bisa menjadi hal yang diilahikan? Hansen tidak percaya ceritanya. Ratu Rubah tidak repot-repot menjelaskannya. Kamu akan tahu nanti. Ratu Rubah tidak mengatakan apa-apa lagi, jadi Hansen berbalik untuk melihat makhluk itu. Kirin darah masih berselancar di sepanjang sungai. Makhluk itu tampak ketakutan. Tampaknya tidak ingin mendekati gerbang neraka atau mengganggu Hansen. Setelah beberapa saat, hujan berhenti. Awan darah memudar untuk mengungkapkan langit yang tampak seolah-olah telah dibilas bersih. Hansen belum pernah melihat langit seperti ini sebelumnya. Tidak ada bulan dan tidak ada bintang, hanya kegelapan sejauh mata memandang. Tiba-tiba, kirin darah itu berlomba berdiri di atas puncak tulang putih itu. Makhluk itu menjerit dengan suara yang menggelegar dan bergema seperti guntur. Itu melakukannya untuk beberapa waktu. Hansen melihat sesuatu yang aneh, darah kirin itu bersinar merah. Tubuh merahnya sepertinya membelah ruang yang dilaluinya. Itu terlihat sangat mematikan. Makhluk dengan kemauan lemah akan kencing di celana jika mereka melihatnya. Ketika darah kirin melepaskan kekuatan darahnya, bentuknya berubah menjadi pusaran darah. Tulang dan sungai White Bone Hell mulai bergemuruh. Udara tulang naik, dan sungai darah mengeluarkan cahaya darah. Itu menuju pusaran darah. Semuanya bergerak karena kirin darah itu. Dia berhubungan erat dengan dunia ini, seperti dewa yang menuntut pengorbanan. Saat kekuatan gunung tulang dan aliran darah memasuki tubuhnya, tubuh kirin darah terlihat lebih jernih. Itu seperti patung kristal darah, dan terlihat seperti pembunuh. Bab 2248. Hansen memandangi kirin darah, dan matanya bersinar seolah-olah sedang melihat sepotong kue raksasa yang lezat. Sekarang dia akhirnya mengerti bagaimana anak dari Viscount Belaka telah mencapai kelas raja setelah lahir di tengah-tengah tulang. Makhluk itu telah belajar menyerap kekuatan yang berada di dalam daging dan tulangnya. Hanya Tuhan yang tahu berapa banyak mayat yang telah dibuang ke tempat neraka ini selama bertahun-tahun. Makhluk itu dikelilingi oleh segunung makanan. Tulang dapat memicu pertumbuhan makhluk itu, terutama karena beberapa tulang memiliki kekuatan yang sangat besar. Dalam lingkungan yang unik seperti itu, makhluk itu lebih berpotensi sebagai bayi yang baru lahir daripada kebanyakan elit dari ras yang lebih tinggi. Ada begitu banyak sumber daya di sana, dan makhluk itu tidak harus bersaing dengan siapapun untuk mendapatkannya. Menjadi dewa hanya masalah waktu. Hansen tidak fokus pada tubuh makhluk itu. Darah kirin adalah makhluk langka yang esensinya ditentukan oleh darah. Itu adalah jenis kekuatan yang sama yang mendasari sutra darah pulsa Hansen. Jika dia menyerap gen senogenik kirin darah atau memakan dagingnya, kenaikan sutra denyut darahnya akan meningkat secara dramatis. Dia segera menyadari bahwa mengkonsumsi darah kirin akan sedikit menguntungkannya dalam skema besar. Jika dia mampu mengalahkan kirin darah, bagaimanapun, dia bisa mempelajari kekuatan tulang dan darahnya dan mempraktikkan sutra darah pulsa dengan cara yang sama. Menyerap kekuatan yang terkumpul dari neraka tulang putih sendiri akan jauh lebih bermanfaat daripada hanya membunuh dan mengonsumsi senogenik kelas raja. Tapi senogenik kelas raja sangat sulit dijinakkan, dan kirin darah jelas sangat istimewa. Tumbuh di neraka tulang putih telah membuatnya menjadi buas dan kejam. Itu jauh lebih kuat dari rata-rata elit kelas raja.
Hansen bahkan mungkin tidak mampu mengalahkannya. Menjinakkannya adalah masalah lain. Ditambah, itu tampak seperti iblis pembunuh. Matanya kejam dan brutal, dan Hansen bertanya-tanya apakah ada kekuatan yang bisa membuatnya patuh. Bahkan jika dia tahu itu akan dipukuli, dia lebih baik mati dalam pertempuran daripada tunduk pada aturan orang lain. Hansen memperhatikan Kirin Dara dengan tenang, alisnya berkerut berpikir. Dia menunggu sampai selesai menyerap daging dan darah, lalu kembali ke puncak teratai di mana sungai darah berasal. Sekarang kamu tahu bahwa aku tidak berbohong. Sifat kejam dan pembunuh binatang buas itu menakutkanku, meskipun dia belum sekuat diriku. Tetapi jika itu menjadi dewa, itu akan meninggalkan neraka tulang putih dan membunuh semua orang yang ditemuinya. Itu termasuk kamu dan aku, kata Ratu Rubah. Hansen tidak lagi meragukan klaim Ratu Fox. Kirin Dara tampak jauh lebih kejam daripada xenogenik biasa. Bahkan jika dia cerdas, dia masih ingin membunuh, itulah binatang itu. Aku hanya seorang duke, bagaimana aku bisa mengalahkannya, dan bagaimana kamu bisa membantu aku? Hansen bertanya, kembali ke Ratu Fox. Meskipun Hansen memiliki beberapa ide tentang bagaimana dia bisa menjatuhkan makhluk itu, dia masih berharap mendapatkan sesuatu dari Ratu Rubah untuk masalahnya. Jika Ratu Rubah meminta Hansen untuk membunuh Kirin Dara untuknya, dia pasti sudah menyiapkan suap yang cukup mengesankan. Jika tidak, tidak mungkin duke yang berpikiran rasional akan pernah berpikir untuk melawan xenogeneik kelas raja. Hansen tidak pernah mengabaikan prospek barang gratis. Alih-alih menjawab, Ratu Rubah berjalan kembali ke gerbang kerangka neraka. Ayo kembali ke gua sekarang. Kamu hanya seorang duke, jadi kamu belum siap untuk membunuhnya. Aku telah menunggu bertahun-tahun untuk kesempatan seperti ini muncul. Aku tidak tahu apakah seseorang seperti kamu akan melewati aku lagi, jadi jangan khawatir. Aku tidak menyukai kemungkinan kamu mati. Kamu mungkin kesempatan terakhir aku. Petik 2. Hansen mengikuti Ratu Fox kembali ke istana. Dia berjalan ke gundukan harta karun, mengumpulkan beberapa barang, dan kemudian melemparkannya ke Hansen. Hansen menangkap potongan pakaian itu dan memeriksanya. Dia telah memberinya jubah sutra putih, sepatu bot kulit hitam, dan sarung tangan transparan. Pakai ini, mereka adalah item kelas raja. Meskipun kamu tidak akan dapat mengakses kekuatan penuh mereka, mereka pasti akan berguna, kata Ratu Fox dengan lesu. Hansen tidak terlalu peduli dengan kesopanan atau kesopanan, jadi dia hanya mengenakan jubah itu secepat yang dia bisa. Dia menarik sarung tangan ke tangannya dan mengikatkan sepatu bot di kakinya. Ketika dia mengenakan jubah itu, dia merasakan saluran kekuatan yang menopang seluruh tubuhnya. Dia tidak memaksakan diri, tapi meski begitu, dia merasa seolah-olah dia bisa lepas landas dalam penerbangan. Sepatu bot kulit itu membuatnya seringan bulu. Angin sepertinya berkumpul di bawah kakinya, dan rasanya satu langkah bisa mengirimnya 90.000 mil. Sarung tangan transparan tidak terlihat begitu berada di tangannya. Sepertinya mereka telah menyatu dengan kulitnya, dan tangannya berdebar dengan kekuatan yang aneh. Hansen tidak tahu apa kekuatan itu atau apa fungsinya. Hansen baru saja menerima 3 item kelas raja, jadi dia cukup senang dengan itu. Tapi dia menjaga wajahnya tetap kaku dan dingin. Dia melihat tepat ke Ratu Rubah dan berkata, Ratu Rubah, menurutmu beberapa item kelas raja dapat menyamakan kedudukan antara duke dan kelas raja xenogenik seperti monster itu? Ratu Rubah tersenyum. Dia meremas pipi Hansen dan berkata, jangan khawatir, sayangku. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Petik 2. Ikuti aku. Ratu Rubah berjalan keluar dari istana yang lebih rendah dan menuju ke istana yang lebih besar. Ratu Fox tidak berhenti di situ. Dia terus berjalan saat mereka melewati istana kedua. Hansen mengikutinya tanpa ragu-ragu. Tidak peduli apakah dia bisa membunuh Kirin Dara atau tidak sekarang. Dia hanya menginginkan rampasan. Dilihat dari kekayaan Ratu Fox, semua perlengkapannya akan menjadi yang teratas. Saat mereka berjalan, Hansen sudah membayangkan harta karun yang mungkin akan ditawarkan Ratu Fox kepadanya, tetapi ketika dia memasuki aula samping berikutnya, tidak ada harta karun di dalamnya. Tempat itu kosong kecuali barisan tengkorak yang berjajar di dinding batu. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa tengkorak itu sebenarnya adalah topeng. Pasti ada ratusan, dan masing-masing unik. Beberapa dari mereka sangat menakutkan, dan beberapa dari mereka benar-benar tersenyum. Beberapa terlihat sangat jahat, sedangkan yang lain sebenarnya terlihat cukup menyenangkan. Melihat berbagai ekspresi berdampingan adalah pemandangan yang mengerikan. Ratu Rubah sedang mengamati topeng menyeramkan itu, dan wajahnya terlihat gelap dan bengkok. Ketika dia melihat kembali pada Hansen, dia terlihat menawan lagi. Dia memberinya satu senyuman lagi. Topeng ini milik Ghostbone, dan dibuat oleh pria itu sendiri. Setiap topeng di sini dibuat dari tengkorak makhluk setengah dewa. Setelah semua perbaikan mereka terlihat seperti ini. Petik 2. Setelah jeda singkat, Ratu Rubah melanjutkan dengan berkata, ada ribuan topeng tulang hantu ini, dan tulang hantu menggunakannya untuk berlatih teknik tulang hantu. Saat dia berlatih, topengnya dihancurkan. Pada titik ini, hanya tersisa 100. Topeng Ghostbone ini memiliki kekuatan Ghostbone. Jika kamu dapat menimpanya, kamu dapat menerima kekuatan tulang hantu saat kamu mengenakan topeng itu sendiri. Mereka akan memungkinkan kamu untuk mencapai kekuatan makhluk setengah dewa. Dengan ini, membunuh xenogenik itu seharusnya tidak sulit. Petik 2. Bab 2249 Topeng Tulang Hantu. Harta seperti ini tidak bisa digunakan oleh sembarang orang. Pertama, aku bukan salah satu dari ras Bone. Dan kedua,
Aku tidak tahu salah satu teknik Ghost Bond. Bagaimana aku bisa mengontrol salah satu dari Ghost Bond Mask ini? Hansen bertanya, menatap bingung ke Ghost Bond Mask di dinding. Menggunakan kekuatan yang berada di luar kendalinya bukanlah ide yang sangat bagus, dan hal terakhir yang ingin dilakukan Hansen adalah mengambil lebih banyak risiko. Jangan khawatir, aku bisa mengajarimu teknik Ghost Bond. Sebagai duke, kamu harus bisa mengendalikan Ghost Bond Mask ini. Ratu Rubah terdiam sejenak, lalu berkata, tapi teknik itu adalah beberapa keterampilan terkuat yang diciptakan oleh Ghost Bond. Mereka sangat sulit untuk dilatih. Aku tidak tahu apakah kamu akan mampu menyelesaikan latihan teknik Ghost Bond sebelum Xenogenik itu menjadi terlalu kuat untuk dikalahkan. Jika kamu mengambil terlalu lama, itu mungkin sudah menjadi makhluk setengah dewa. Memerangi kemudian tidak akan ada gunanya, bahkan jika kamu memang memiliki teknik Ghost Bond. Sementara topengnya juga setengah dewa, mereka akan jauh lebih rendah dari monster itu. Bagaimanapun, makhluk itu adalah keturunan dari neraka tulang putih itu sendiri. Itu bukan makhluk normal. Petik 2. Jadi teknik Ghost Bond dapat dipraktikkan oleh orang-orang yang bukan Bond sendiri. Hansen bertanya dengan cemberut. Semua ras dengan tulang di dalam tubuh mereka dapat mempraktikkan teknik ini. Setelah mereka mengubah tulang menjadi Ghost Bond, kekuatan mereka akan tumbuh. Selanjutnya, mereka mengembangkan ketahanan terhadap elemen gelap. Tapi, Ratu Rubah terdiam. Tapi apa? Hansen bertanya. Tapi ketika tulang praktisi menjadi Ghost Bond, kekuatan gen elemen cahaya mereka terkikis. Ratu Rubah menggelengkan kepalanya perlahan. Tapi kamu tidak punya pilihan. Jika kamu tidak ingin mati, maka inilah satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan. Masalah apapun yang disebabkannya dengan kekuatan suci akan menjadi perhatian nanti. Petik 2. Hansen mengamati Ghost Bond Mask, tetapi dia tidak berbicara. Dia ragu-ragu sebentar, lalu meraih salah satu Ghost Bond Mask. Jangan sentuh itu, Ratu Rubah berkata, tapi dia tidak benar-benar bergerak untuk menghentikannya. Hansen mengabaikannya saat dia mengumpulkan kekuatan. Dia meraih Ghost Bond Mask dan merasakan kekuatan dingin memancar dari benda itu. Kekuatan tiba-tiba mengirim Hansen terbang. Dia menghantam dinding di belakangnya, dan dampaknya begitu kuat hingga dia menemukan dirinya tersengal-sengal. Aku sudah memberitahumu untuk tidak menyentuhnya. Sampai kamu mempraktikkan teknik Ghost Bond, tidak ada kemungkinan bahwa Gold Bond Mask akan memberikan persetujuannya kepada kamu. Kamu beruntung karena itu tidak langsung membunuhmu, Ratu Rubah menggerutu. Hal-hal ini sangat kuat. Hansen bangkit kembali dan melihat kembali ke Ghost Bond Mask dengan rasa hormat yang baru. Tentu saja, topeng dengan kinerja buruk sudah lama rusak. Yang tersisa di sini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Ratu Rubah menghela nafas dan berkata, aku harap kamu dapat memperoleh persetujuan dari setidaknya satu Ghost Bond Mask sebelum Xenogenik itu mengambil langkah serius untuk menjadi dewa. Jika tidak, maka persiapkan dirimu untuk mati di sini bersamaku. Petik 2. Aku bisa mencoba, kata Hansen pelan. Ketika Hansen setuju, Ratu Rubah mulai mengajarinya teknik Ghost Bond. Dia adalah istri Jenderal Ghost Bond, jadi dia sangat ahli dalam tekniknya. Dia telah melihatnya menggunakan teknik selama ribuan tahun, dan meskipun dia sendiri tidak mempraktikkannya, dia cukup akrab dengan mereka untuk mengajar Hansen. Namun, Hansen tidak terburu-buru untuk mempraktikkan teknik baru. Setelah Ratu Rubah menjelaskan keterampilan itu kepadanya, dia menghabiskan beberapa waktu untuk menyelidikinya sendiri. Dia tidak sepenuhnya mempercayai Ratu Rubah, dan dia khawatir bahwa mempraktikkan teknik Ghost Bond dapat menimbulkan bahaya yang belum dia ceritakan kepadanya. Saat Hansen meneliti keterampilan itu, dia mengetahui bahwa itu benar-benar akan melemahkan ketahanannya terhadap kekuatan cahaya. Tapi itu adalah satu-satunya risiko yang terlibat dengan mempelajari keterampilan, dan itu benar-benar membuat tubuh lebih kuat. Tidak sulit untuk melihat mengapa Jenderal Ghost Bond menciptakan keterampilan dan merahasiakannya. Hansen tidak berpikir keterampilan itu akan berbahaya baginya, tetapi meskipun demikian, dia tidak berencana untuk mempraktikkannya. Sebagai gantinya, dia memikirkan cara lain untuk menaklukkan Ghost Bond Mask. Kekuatan topeng selaras dengan kekuatan teknik Ghost Bond. Jika Hansen bisa menggunakan Dongsuan Aura untuk mensimulasikan kekuatan Ghost Bond Mask KS, dia mungkin mampu mengelabui topeng agar percaya bahwa dia memiliki teknik Ghost Bond. Mendapatkan persetujuan topeng dengan cara memutar mungkin melindunginya dari Ratu Rubah. Jika dia berencana untuk menggunakan teknik Ghost Bond untuk melawannya dengan cara tertentu, maka menggunakan Dongsuan Aura untuk mensimulasikan teknik tersebut akan membuatnya tidak terlalu rentan. Hansen tetap berada di aula samping dan berpura-pura mempraktikkan teknik Ghost Bond dengan cara yang dia instruksikan. Namun kenyataannya, dia menggunakan Dongsuan Aura dan kupu-kupu mata ungu untuk menonton Ghost Bond Mask. Saat Hansen memeriksa kekuatan Ghost Bond Mask, dia mempertimbangkan bagaimana dia bisa menjinakkan kirin darah itu. Dia ingin memilikinya untuk dirinya sendiri. Jika Ratu Rubah mengatakan yang sebenarnya, maka menjinakkan kirin darah seharusnya mudah setelah dia mendapatkan kekuatan Ghost Bond Mask. Jadi, Hansen tidak terburu-buru. Kunci yang membuka gerbang ke neraka tulang putih ada di sekitar leher Ratu Rubah. Kecuali jika dia membuka gerbang secara pribadi, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Di dasar planet Ice Blue, Edward tampak murung. Hansen menghilang tepat di depannya. Edward mencoba menemukan Hansen menggunakan setiap metode yang dapat dia pikirkan, tetapi tidak ada yang berhasil. Baginya, ini adalah kegagalan besar. Dia hanyalah Marquise. Bahkan jika dia menjadi duke, peluangnya untuk bertahan hidup di alam liar planet Ice Blue sangat kecil. Mungkinkah dia dibunuh oleh Xenogenik?
kata Ice Blue Knight dengan cemberut. Edward menggelengkan kepalanya. Tidak, jika dia dimakan oleh Xenogenik, itu akan meninggalkan bukti yang bisa aku ambil. Ice Blue Night King menggunakan kekuatan penuh Ice Blue Knight untuk mencarinya, tapi Hansen menghindari mereka semua. Ada yang lebih dari yang kita pikirkan. Petik 2. Apakah tidak ada cara lain untuk menemukannya? Si Ice Blue Knight bertanya, cukup khawatir tentang bagaimana keadaannya. Mungkin, Edward menepuk bibir bawahnya dan berbicara perlahan. Jika Tuan White bergabung dalam pengejaran, mungkin dia bisa menemukan Hansen. Kekuatannya dibatasi, bukan, dia hanya bisa menggunakan kekuatannya 10 kali sepanjang hidupnya, dan dia telah menggunakan kemampuannya 8 kali. Hanya 2 kegunaan yang tersisa. Menurutmu dia akan menghabiskan salah satu dari mereka untuk mencari Marquise Blaka? Ice Blue Knight memandang Edward dengan ragu. Dia menginginkan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Jika tidak, dia tidak akan sampai pada sistem kekacauan sejak awal. Petik 2. Tapi jika kita memberitahu Tuan White apa yang kita cari, segalanya akan menjadi lebih rumit. Kamu pikir dia belum tahu? Ketika Ice Blue Night King mencoba menangkap Hansen, Tuan White pasti menyadari tujuan kita dengan segera. Dia hanya tidak mengatakan apa-apa, Edward menjawab dengan jijik. Apa menurutmu dia akan mencoba menemukan Hansen sendiri? Ice Blue Knight terkejut. Dia akan pergi sendiri jika dia bisa, tapi kekuatannya tidak cocok untuk pertempuran. Dia tidak bisa berbuat banyak, dan karenanya, dia harus bergantung pada Crime. Bahkan jika dia tahu di mana Hansen berada, dia masih membutuhkan Ice Blue Night King atau kita untuk bertarung untuknya. Edward mengerang dan berkata, kita bisa menunggu. Ice Blue Night King akan kehilangan kesabarannya pada akhirnya, dan dia akan pergi ke Tuan White. Ketika saatnya tiba, kita hanya perlu mengikuti mereka. Petik 2. Di dalam istana, Hansen terlihat semakin menjadi hantu. Dagingnya menjadi agak transparan, dan kerangkanya menghitam. Bes. Saat Hansen berlatih, dia mendengar dinding bergetar dan berguncang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Ghostbone Mas menggigil dalam semburan kecil yang keras. Kamu lebih baik dari yang aku kira. Sudah kurang dari sebulan, dan kamu sudah mahir menggunakan kekuatan Ghostbone. Dan lebih jauh lagi, kamu telah mengaktifkan proses persetujuan dari Ghostbone Mas. Ratu Rubah memandang Hansen dengan sedikit keterkejutan. Bab 2250 Tulang Hantu tiba, subscribe Penatua. Hansen melihat ke Ghostbone Mas, dan dia melihatnya membuat hubungan dengan kekuatan Ghostbone yang disimulasikan. Ghostbone Mas ini adalah salah satu yang lebih lemah, tapi mendapatkan kesetiaannya dalam 1 bulan adalah kemajuan yang luar biasa. Kita masih punya waktu, berlatih lebih banyak untuk membangun kepercayaan diri dengan topeng. Dan, Ratu Rubah menunjuk ke topeng yang berbeda. Jika kamu bisa menjalin hubungan dengan Ghostbone Mas ini, membunuh Xenogenik seharusnya mudah. Hansen melihat topeng yang ditunjukkan Ratu Rubah. Dia menggunakan dongsuan aura dan kupu-kupu mata ungu untuk memeriksanya. Itu memang Ghostbone Mas terkuat di sana. Kekuatannya melampaui topeng lainnya dengan selisih yang cukup besar. Apa yang membuat Ghostbone Mas ini berbeda dari yang lain? Hansen bertanya, berpura-pura tidak menyadari kekuatannya. Ratu Rubah berkata, mereka semua adalah tengkorak Xenogenik setengah dewa, tetapi beberapa makhluk lebih kuat dari yang lain. Ghostbone Mas itu terbuat dari tengkorak iblis neraka. Ghostbone menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk yang satu itu. Dan itu sangat berarti, kekuatannya hampir didewakan. Itu adalah Ghostbone Mas terkuat di sini. Petik 2. Jangan khawatir, itu hanya Raja Xenogenik yang harus kubunuh. Tidak peduli seberapa kuatnya, kekuatan dari sesuatu yang setengah dewa pasti akan cukup untuk membunuhnya. Aku bisa menggunakan topeng yang sudah aku klaim. Hansen mengangkat tangannya ke arah Ghostbone Mas yang sudah dia hubungkan, dan topeng itu terbang ke arahnya. Dia mencengkeramnya di tangannya. Sebelum dia memiliki kekuatan Ghostbone, hanya menyentuh topeng telah mengirim Hansen menembak kembali ke dinding. Sekarang dia bisa memegang topeng dengan bebas, dia bisa merasakan kekuatan luar biasa dari topeng itu. Hansen menggunakan dongsuan aura dan kupu-kupu mata ungu untuk melihat topeng itu dengan baik, lalu dia meletakkannya di wajahnya. Begitu menyentuh wajahnya, kekuatan melonjak ke tubuh Hansen. Energi baru membengkak melalui kekuatan Ghostbone Hansen, meningkatkan kekuatan mereka secara dramatis. Tiba-tiba, wajah Hansen menjadi pucat, dan kekhawatiran membekap perutnya. Dia ingin melepas topengnya, tapi sekarang sudah terlambat untuk melakukannya. Sebuah kemauan yang kuat meraung keluar dari topeng dan menyapu di dalam Hansen. Itu mencegah Hansen bergerak 1 inci pun. Kekuatan Ghostbone seperti tsunami yang mengalir melalui dirinya. Tubuh Hansen menjadi hitam, dan aura hantu mengelilinginya. Kehendak topeng itu jahat, dan rasanya segala sesuatu di sekitar mereka akan jatuh di bawah mantranya. Itu menekan keinginan Hansen sendiri, dan dengan dingin berkata, tubuh ini bukan yang terbaik, tapi tidak terlalu buruk. Aku kira aku bisa memanfaatkannya. Petik 2. Kamu Jenderal Ghostbone. Hansen telah menyadari siapa GHKS Bone Mas ini. Tapi dia tidak takut. Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan item tersebut, dan dia belum bisa menentukan sifat persis masalahnya. Setidaknya dia tahu perasaannya tidak tersesat. Kekuatan Ghostbone terus memompa ke tubuh Hansen. Wasiat Jenderal Ghostbone bersandar di Hansen seperti gunung. Jiwa Jenderal Ghostbone ada di dalam kepala Hansen. Ya, aku adalah Ghostbone King. Berkat bantuan kamu, aku sekarang dapat mewujudkan melalui tubuh kamu.
Jika kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu lakukan sebelum kematian kamu, dan itu tidak terlalu bermasalah, aku dapat membantu kamu. Petik 2. Hansen menggunakan Dongsuan Sutra untuk berhenti mensimulasikan kekuatan Ghostbone. Kekuatan Ghostbone yang melonjak ke tubuhnya memekik berhenti. Jenderal Ghostbone tampak terkejut. Kamu tidak berlatih teknik Ghostbone. Tapi meski begitu, kamu bisa memanfaatkan kekuatannya. Itu cukup rumit. Petik 2. Tubuh aku bukanlah tubuh Ghostbone, jadi mengapa kamu ingin menggunakannya? Hansen bertanya tanpa emosi. Kamu hanya seorang duke, jadi aku bisa menjadikan tubuhmu tubuh Ghostbone dengan sedikit usaha. Dan ya, aku akan memanfaatkan tubuh kamu. Jenderal Ghostbone menggeram, suaranya keras. Dia berhenti mencoba untuk menekan keinginan Hansen, tapi kekuatan Ghostbone dari Ghostbone Mas menjadi lebih kuat. Kekuatan Ghostbone hitam menguasai setiap sel Hansen, dan itu membuat gennya terlihat berbeda. Hansen melemparkan Jadeskin, dan dia berubah menjadi patung giok. Kekuatan Ghostbone tenggelam ke dalam dirinya perlahan, tetapi mereka tidak dapat mengubah bentuk tubuhnya. Kamu sudah berlatih tubuh yang tak terkalahkan. Itu sangat jarang. Jenderal Ghostbone tampak lebih terkejut sekarang. Suaranya terdengar serakah, dan kekuatan Ghostbone dari Gehaesotbone Mas menjadi lebih kuat. Tubuh Jadeskin Hansen kuat, tapi tidak bisa menahan kekuatan Jenderal Ghostbone. Kekuatan yang membebani dia didewakan. Tubuh Jadeskinnya mulai berubah menjadi tulang. Dia mulai mengambil bentuk patung tulang hitam. Hansen tidak bisa melawan kekuatan Jenderal Ghostbone, tapi di saat yang sama, Jenderal Ghostbone tidak bisa mengalahkan dan menyingkirkan keinginannya. Jenderal Ghostbone, apa kau tahu tentang kota yang terletak di gurun bernama kota Ghostbone 3? Hansen bertanya tiba-tiba. Kamu pernah ke sana, kata Jenderal Ghostbone. Tempat itu bernama kota Ghostbone, jadi mengapa ada patung dirimu yang berjaga di depan gerbang? Dan milik siapa patung di dalam istana? Apakah itu pemimpin sekret? Hansen bertanya. Kamu akan segera mati, dan untuk apa kamu menghabiskan energimu? Jenderal Ghostbone bertanya dengan heran. Nah, jika aku sekarat, aku tidak ingin meninggalkan tubuh fana ini dengan pertanyaan yang belum terjawab, kata Hansen. Aku akan memberitahu kamu, itu adalah tempat pemimpin beristirahat, Jenderal Ghostbone menjelaskan sambil terus mengubah tubuh Hansen. Itu semacam mausolem. Patung siapa yang ada di istana? Bagaimana dia bisa sampai di sana? Hansen bertanya. Jenderal Ghostbone tampak mencibir dengan dingin. Mungkin dia pantas mendapatkannya. Jenderal Ghostbone sepertinya menyimpan penghinaan terhadap Raja Manusia, tapi dia tidak mengatakan apapun tentang siapa dia sebenarnya. Lalu siapa dia, dan mengapa patungnya ada di istana? Hansen terus bertanya. Kamu adalah orang mati. Kamu tidak perlu tahu banyak. Jenderal Ghostbone tidak ingin bicara. Yang dia ingin lakukan hanyalah mengubah tubuh Hansen. Tubuh Hansen berubah dari hitam menjadi putih. Dia menjadi makhluk dari tulang putih, yang terlihat sangat aneh. Kekuatan tulang hitam sangat jahat, tapi sekarang, berubah menjadi tulang putih. Dan itu tidak tampak begitu jahat lagi. Ada udara cerah di dalam dirinya. Aku menemukan lempengan batu khusus di dalam istana, apakah kamu tahu apa itu? Hansen bertanya. Hansen memiliki banyak pertanyaan, dan sepertinya hanya Jenderal Ghostbone yang bisa memberinya jawaban yang dia cari. Jenderal Ghostbone berhenti, bahkan kekuatan Ghostbone yang mengubah Hansen terhenti. Pertanyaan itu jelas mengejutkan Jenderal Ghostbone. Kamu menemukan relik itu, mengapa kamu memilikinya? Jenderal Ghostbone dengan cepat bertanya. Aku memilikinya dengan aku sekarang. Apa relik itu? Apa fungsinya? Hansen bertanya. Haha, Tuhan sedang membantu aku sekarang, pasti. Dengan relik ini, aku dapat mengakses item yang terletak di dalam monumen suci itu. Era Ghostbone aku sedang dalam perjalanan. Jenderal Ghostbone tertawa seperti orang gila di dalam otak Hansen. Terima kasih sudah subscribe Penatua.